Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq dari semester 7. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Konstitusi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan konstitusi modern. Yang kedua, peranan konstitusi Indonesia sebagai konstitusi modern. Dan yang ketiga, implementasi konstitusi modern di Indonesia sebagai konstitusi visioner. Baiklah, untuk pembahasan pertama mengenai sejarah perkembangan konstitusi modern. Konstitusi sudah lama dikenal sejak dari zaman Yunani sebagai suatu kerangka kehidupan politik yang memiliki beberapa kumpulan hukum. Pada masa itu, pemahaman tentang konstitusi hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan dan semata-mata hanya adat kebiasaan. Sejalan dengan perkembangan pada masa Kekaisaran Roma, pengertian konstitusi telah banyak mengalami perubahan makna. Konstitusi pada zaman itu diartikan sebagai kumpulan ketentuan serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh para kaisar. Pernyataan-pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Konstitusi Roma memiliki pengaruh yang cukup besar sampai pada abad pertengahan yang memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham nasionalisme dan demokrasi perwakilan. Kedua paham inilah yang merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern. Konstitusi tertulis pertama di dunia, yaitu Piagam Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam, tahun 622 Masehi, merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, yang dihuni oleh bermacam golongan dan kelompok, yaitu Kristen, Yahudi, Islam, dan lainnya. Konstitusi Madinah berisikan tentang hak bebas berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kewajiban di dalam hidup kemasyarakatan, dan mengatur kepentingan umum dalam kehidupan sosial yang majemuk. Konstitusi Madinah ini merupakan bentuk konstitusi pertama di dunia yang telah memuat materi sebagaimana layaknya konstitusi modern dan telah mendahului konstitusi-konstitusi lainnya di dalam meletakkan dasar pengakuan terhadap hak asasi manusia. Secara keseluruhan, Piagam Madinah mengandung 47 pasal. Kemudian tahun 1789 meletus revolusi di Perancis, ditandai oleh ketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Kekacauan sosial di Perancis ini yang memunculkan akan perlunya konstitusi. Maka pada 14 September 1791 dicatat sebagai peristiwa diterimanya konstitusi Eropa pertama oleh Louis ke-16. Sejak peristiwa inilah sebagian besar negara-negara di dunia, baik monarki maupun republik, negara kesatuan maupun negara federal, yang sama-sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandaran konstitusi. Jean-Jacques Rousseau, seorang ahli filsafat dengan karyanya Du Kontrak Sosial, yang mengatakan bahwa manusia terlahir dalam keadaan bebas dan sederajat di dalam hak-haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum rakyat. Pandangan Rousseau ini sangat menjiwai hak-hak dan kemerdekaan rakyat. Deklarasi inilah yang mengilhami pembentukan konstitusi Prancis pada tahun 1791, khususnya yang menyangkut hak asasi manusia. Setelah peristiwa ini, maka muncul konstitusi di dalam bentuk tertulis yang dipelopori oleh Amerika. Konstitusi tertulis model Amerika tersebut kemudian diikuti oleh berbagai negara di Eropa, seperti Spanyol, Norwegia, dan Belanda. Perlu dicatat bahwa konstitusi pada waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting. Konstitusi sebagai undang-undang dasar seringkali disebut dengan konstitusi modern, baru muncul bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan atas kebutuhan rakyat akan lembaga perwakilan legislatif. Lembaga ini dibutuhkan sebagai pembuat undang-undang untuk membatasi dan mengurangi dominasi para raja. Alasan inilah yang menempatkan konstitusi tertulis sebagai hukum dasar yang memiliki posisi lebih tinggi daripada raja. Pembahasan kedua mengenai peranan konstitusi Indonesia sebagai konstitusi modern. Menurut K. C. Weir, dalam bukunya yang berjudul Modern Constitution,
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan konstitusi modern ialah konstitusi tertulis. Ia menganggap bahwa kata konstitusi menggambarkan hasil pemilihan aturan hukum yang lebih penting yang mengatur pemerintahan yang termaktub dalam sebuah dokumen. Dalam pengertian ini, kebanyakan negara-negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, termasuk di Indonesia. Indonesia memiliki naskah yang disebut dengan konstitusi modern, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selain karena termasuk dalam konstitusi yang tertulis, Undang-Undang Dasar dibentuk dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh penguasa. Dalam Undang-Undang Dasar sendiri, pembagian kekuasaan dibagi menjadi: yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan atau disebut lembaga legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undangan atau disebut eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yang disebut yudikatif. Di dalamnya dimuat pula mengenai hubungan antar lembaga negara, menentukan pembatasan organ-organ negara, serta mengatur hubungan lembaga negara dengan warga negara. Pada intinya, konstitusi di Indonesia menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Pada pokoknya, prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau lazim disebut sebagai prinsip limited government. Secara konseptual, konstitusi Indonesia bisa dikategorikan sebagai konstitusi yang rigid atau kaku karena mekanisme atau prosedural kelembagaan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah susah atau sulit. Dalam artian, proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen tersebut dengan prasyarat yang banyak. Pembahasan yang ketiga mengenai implementasi konstitusi modern di Indonesia sebagai konstitusi visioner. Konstitusi mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan konstitusi menjadi ukuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan ide-ide dasar yang digariskan penguasa negara. Untuk mengemudikan tatanan negara, konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di antara lembaga-lembaga negara. Konstitusi juga menjelaskan kekuasaan dan kewajiban pemerintah sekaligus membatasi kekuasaan tersebut agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Konstitusi di Indonesia dewasa ini dirancang dengan mengedepankan struktur konstitusi yang progresif dan serta visioner. Artinya, konstitusi bukan hanya dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk saat ini, melainkan menilai jauh ke arah keberlangsungan negara di masa yang akan datang. Salah satu implementasi konstitusi Indonesia yang visioner adalah pada amandemen pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut sebelumnya menyebutkan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian di amandemen menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan tanda bahwa negara Indonesia menjadikan hukum sebagai panglima karena penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah didasarkan atas hukum atau Undang-Undang Dasar, tidak lagi dipegang penuh oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Membuktikan pula bahwa bagi negara, rakyat benar-benar dijunjung sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara dengan tidak lagi diwakilkannya kedaulatan rakyat melalui lembaga pemerintahan. Sekian pembahasan pada video kali ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.